Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat blog konten dan juga limit bandwidth. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan dua kabelan, dan saya juga menggunakan kabel sumber internet. Selain itu, saya menggunakan akses point dari TPLI. Tapi sebelum itu saya sudah berset konfigurasi dan mengkonfigurasikan akses point-nya ini melalui sebuah website dengan alamat 192.168.071. Selain itu, saya juga menggunakan router mikrotik. Jadi di sini saya akan lanjut pada tahap pengkabelannya. Saya akan menghubungkan kabel internetnya ini ke router pada port internet. Nah, jika dia sudah terhubung, di router ini akan tampak warna hijau seperti ini. Kemudian saya akan hubungkan kabelannya lagi di router pada port nomor 2. Kemudian disambungkan ke laptop atau perangkat yang digunakan. Kemudian kabel satunya lagi akan saya hubungkan di router pada port nomor 3 dengan akses point pada port 1. Nah, jika sudah, saya akan masuk pada tab konfigurasi di software Winbox-nya. Saya akan pergi ke Winbox. Ini kita ganti dulu adapternya. Yang WiFi ini kita disable. Sedangkan yang Ethernetnya ini kita enable. Nah, jika sudah, kita bisa connect. Kemudian di sini saya akan reset konfigurasinya dulu dengan cara kita pergi ke sistem, kemudian kita pilih reset konfigurasi. Kita pilih do not backup, setelah itu reset konfigurasinya. Kita tunggu saja sampai reset konfigurasinya ini berhasil dilakukan. Nah, jika tampilan layarnya ini sudah seperti ini, kita bisa pilih remove konfigurasi. Kemudian saya akan pergi ke interface untuk memberi komen dari Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Sini bisa kita lihat Ether 1, Ether 2, dan Ether 3-nya itu running. Nah, Ether 1-nya ini kita beri komen dengan cara klik double atau klik 2 kali. Kita pilih kolom komen. Setelah itu masukkan namanya, yaitu inet atau inet, atau bisa juga inet. Apply, kita oke. Sedangkan Ether 2 kita beri komen yaitu LAN. Sedangkan Ether 3 adalah access point.
Ether 3 adalah access point. Jika sudah, saya akan pergi ke ID. Kemudian di sini saya akan beri address. Kita ganti interface-nya menjadi Ether 2. Address dari Ether 2 adalah 172.1.0.1/22. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Sedangkan Ether 3-nya itu address-nya adalah 10.10.10.0/22. Kemudian kita klik apply, kita klik OK lagi. Kita bisa kembali ke IP, kemudian kita pergi ke DHCP client. Kita klik tanda tambah, pastikan interface-nya adalah Ether 1 dan juga default-nya itu adalah yes. Kemudian kita tinggal klik apply, kita klik lagi OK. Kita bisa kembali ke IP. Setelah itu di sini saya akan membuka DHCP server. Kita klik tanda DHCP setup. Untuk interface-nya ini kita bisa lakukan pada Ether 2 dan juga Ether 3. Tinggal klik next. Begitu juga dengan Ether 3. Nah, kita bisa kembali lagi ke IP, kemudian saya akan memberi server pada DNS. Ini server yang pertama adalah 8.8.8.8, kemudian server yang kedua adalah 8.8.4.4, kemudian apply, setelah itu OK. Kita bisa pergi ke IP, kemudian kita akan beri action pada firewall. Kita beri ke NAT, setelah itu kita klik tanda tambah. Actionnya kita ganti menjadi Maskurade, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, sesudah itu saya akan coba tes terminal dengan cara kita buka audio terminal. Kita ketikkan ping spasi 8.8.8.8, kita enter. Nah, jadi di sini router yang saya gunakan itu sudah menggunakan jaringan internet, tapi untuk perangkatnya belum. Agar perangkat saya ini menggunakan jaringan internet, saya akan pergi ke sistem dan mereboot routernya. Kita tunggu saja sampai rebootnya itu selesai dilakukan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa perangkat saya itu sudah menggunakan jaringan internet. Kemudian saya akan cek melalui CMD, command prompt. Kita ketikkan ping spasi 8.8.8.8, kemudian enter. Ini juga sudah bisa kita lihat kalau perangkat ini sudah menggunakan internet. Kemudian di sini saya akan lanjut pada tahap konfigurasi blok konten. Pada contoh kali ini saya akan coba konten dari detik.com. Tapi sebelum itu saya akan ganti adapternya dulu melalui control panel. Kita bisa pergi ke network and internet, kemudian kita pilih network and sharing center. Setelah itu pilih change adapter settings. Untuk Ethernet-nya bisa kita disable. Sedangkan Wi-Fi-nya kita enable.
Nah, di sini saya akan masuk pada jaringan internet yang sudah saya buat sebelumnya melalui website 192.168.0.1. Nah, jadi di sini sudah terdapat jaringan Ananda Meliana. Ini jaringan yang sudah saya buat sebelumnya melalui access point. Kemudian saya akan connect saja. Nah, jika sudah terconnected, saya akan membuka web browser. Saya akan coba akses detik.com karena di sini saya akan menggunakan detik.com sebagai contoh dari blog konten. Sini saya ketikkan detik.com. Di awal detik.com ini masih bisa kita akses. Kemudian saya akan coba blog detik.com. Kita pergi ke inbox. Kita pergi ke inbox. Kemudian kita pergi ke IP. Kita bisa pergi ke firewall. Kemudian kita pilih filter rules. Setelah itu kita klik tanda tambah. Di advance-nya kita pergi konten, kemudian kita buat detik.com. Untuk action-nya ini kita ganti menjadi drop. Kita apply, kemudian kita oke-kan. Di sini bisa kita lihat kalau action-nya itu sudah menjadi drop. Kemudian saya akan coba akses detik.com kembali. Jadi di sini detik.com-nya itu tidak mau terakses karena tadi kita sudah coba blok melalui inbox. Kemudian saya akan coba membuat limit pada perangkat yang menggunakan jaringan yang sudah saya buat. Kita pergi ke inbox lagi. Kita pilih menu WWS, kemudian kita klik tanda tambah ini. Setelah itu untuk namanya saya akan buat laptop Ananda. Karena laptop ini adalah perangkat yang saya gunakan, sedangkan untuk targetnya itu kita bisa cek melalui IP, kemudian DHCP server, setelah itu lisis. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa laptop saya ini menggunakan jaringan yang sudah saya buat. Jadi saya akan coba membuat limitnya dengan cara kita klik 2 kali, kita tengok IP address-nya. Kemudian akan saya copy. Nah, kita kembali lagi ke menu yang tadi. Targetnya akan saya pastikan. Ini max limitnya itu akan saya buat yang terbesar dulu. Kemudian begitu juga dengan target downloadnya. Tinggal saya klik apply. Kemudian kita klik OK. Nah, ini di sini dia masih hijau karena saya belum coba untuk mengakses apa-apa. Untuk saat mengakses nanti kita akan lihat trafficnya atau browsernya. Saya akan coba akses tiktok.com. Saya akan coba akses flash.com ini. Saya akan lihat kecepatannya. Nah, ini bisa dibilang cepat. Begitu juga dengan
Kita coba akses tiktok.com ini. Kita akan lihat trafficnya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Nah, dia di sini jadi warna merah karena kita sudah mencoba mengakses. Kemudian saya akan coba nurunin limitnya. Untuk limitnya ini saya buat jadi 60 Mbps. Kita play, kemudian kita oke. Saya akan coba akses .com ini. Jadi tadi kan bisa kita lihat perbedaannya. Perbedaannya itu dia saat mengakses itu dia cepat berjalan. Saat dikecilkan limitnya, dia jadi lambat berjalan. Kita tengok grafiknya. Nah, dia jadi berubah total jadi melambat seperti ini. Kita coba lagi akses tiktok.com. Dia juga lama terakses gara-gara limitnya itu diperkecil. Oke, jadi sekian video penjelasan dari saya mengenai blok konten dan juga limit bandwidth. Sekiranya berguna, terima kasih.